Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih ayah bunda sekalian yang sudah hadir. Sukri, kemudian Bu Mesia, ini istri saya ini, Bu Kartika, Bu Tresna, Bu Ene Ardila, dan satu lagi nih, alhamdulillah ada yang masuk lagi, Pak Samsul, ahlan wa sahlan. Topik kita pada majelis pekan ini tentang gagal belajar versus proses belajar. Ya, jadi saya sedikit akan menampilkan beberapa tayangan slide ini untuk bahan ininya ya, apalah diskusi lah ya. Ini sebagai ini aja, sebagai pemantik aja. Jadi format majelis ini setiap Sabtu malam kita 1 jam untuk sharing, didahului dengan sedikit materi pengantar terkait dengan isu-isu ya, dan materi-materi yang di-request di grup HSKM Gerbatama. Jadi kalau ada yang mau request pembahasan atau apa namanya ya, curhat atau apa namanya nih. Sebentar ini kok nggak muncul ya. Mana ininya filenya nih? Sudah muncul ya? Insyaallah. Ini bermula dari banyak curhatan ya. Saya pernah mengisi di salah satu pondok pesantren yang merasa banyak curhat, katanya gagal belajar atau merasa tidak ada progres atau kalah saing ya, kurang berprestasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya lebih waktu itu menyampaikan terkait dengan semangat belajarnya. Ya, jadi bukan masalah hasilnya, bukan masalah hasil gagal dianggap karena nilainya jelek atau ada yang tidak naik kelas, standar nilainya tidak terpenuhi dan lain sebagainya. Jadi saya sampaikan ketika itu bahwa yang penting adalah proses kita dalam belajarnya. Nah, dan proses belajar itu proses belajar dalam pengertian waktu belajar yang lama. Nah, di waktu belajar itu kita membutuhkan etos ya, ketahanan, semangat ya, spirit untuk tetap belajar. Oleh karenanya, saya pernah juga diminta mengisi di salah satu komunitas tentang gagal mengasuh anak ya. Jadi ada orang tua yang merasa gagal, anaknya tidak jadi apa-apa nih, kemudian ya tidak berhasil masuk perguruan tinggi, tidak menjadi seorang profesional dan lain sebagainya. Nah, akhirnya saya inilah menulis beberapa catatan dan buat semacam presentasi. Karena saya punya pengalaman, kalau disebut gagal tuh banyak ya pengalaman gagal, tapi apakah itu gagal belajar atau itu proses belajar gitu ya. Nah, kita luluskan dulu persepsi tentang kegagalan. Ini ada beberapa kutipan yang sering ya, kalau kita belajar manajemen kita akan sering dapat semacam pepatah ya. Kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Kemudian ini ada kutipan dari Pak Dahlan Iskan. Ini beberapa tokoh dan influencer juga saya sering dengar ya, katanya habiskan jatah gagalmu. Nah, ini tapi saya dapatnya referensi dari Pak Dahlan Iskan ya. Setiap orang punya jatah gagal, atau ada yang bilang selagi muda kita harus perbanyak kegagalan. Itu artinya kita menyadari kita belum berhasil gitu ya, tapi harus dihabiskan karena ada jatahnya. Atau yang lain ini misalkan kutipan dari ini tokohnya saya nggak terlalu tahu ya, tapi kalimatnya lumayan bagus ini. Kegagalan itu bukan berkebalikan atau bukan lawan dari kesuksesan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Artinya proses gagal itu adalah bagian dari proses untuk berhasil atau sukses ya. Kemudian ini ada dari ada Guillaume dari manajemen ya. Gagal dalam merencanakan sama saja merencanakan kegagalan. Artinya kalau
ada orang gagal itu sebetulnya bukan gagal, tapi memang dia kurang rencana gitu ya. Harus siap plan A, plan B, plan C, dan yang lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pepatah juga yang sehari-hari ya, sering ada ungkapan better late than never ya. Ya, dari gagal nggak apa-apa, telat nggak apa-apa, daripada enggak sama sekali, ya, daripada tidak pernah mencoba. Atau ada yang bilang orang gagal itu karena mencoba gitu ya, karena pernah mencoba. Ada orang nggak pernah gagal karena nggak pernah mencoba gitu. Nah, tambahannya kalau di homeschooling nih, ada bapak homeschooling di barat yang menyebut better late than early ya, lebih baik telat daripada terlalu cepat. Nah, artinya ini masalah kalau dikaitkan dengan proses belajar atau kesuksesan juga, ya nggak apa-apa suksesnya nanti di hari tua daripada suksesnya di muda tapi tuanya sengsara gitu ya, atau terlalu terburu-buru menguasai sesuatu tapi ternyata nantinya dia punya banyak problem yang terjadi ya. Banyak kasus lah, ini kita nggak bahas secara detail di sini ya, studi kasusnya, tapi semangat better late than early ini di homeschooling ini lumayan besar arusnya ya. Jadi tentang betapa santainya proses belajar di keluarga homeschool, kemudian tidak terburu-buru, tidak banyak target capaian-capaiannya karena ada semboyan better late than early, lebih baik telat daripada terburu-buru. Ini ada juga tuh kajian tentang fitrah ya, proses tumbuh kembang anak itu ya ada waktunya, nggak bisa buru-buru dijejalkan atau digegas ya, terlalu terburu-buru. Nah, itu dari sisi kegagalan. Nah, kemudian ini ada kutipan, saya nggak sempat, ini mah dari AI nih ya kutipannya ya, saya nggak tahu nih, saya belum sempat cari ininya apa sumber referensinya. Jadi gagal itu katanya saat memutuskan berhenti mencoba ya, karena misalkan gini, ada proses 100 ya, tapi karena di proses atau langkah tahapan yang ke 13, 15 atau baru 20 kita berhenti ya, jadi gagal karena berhenti. Tapi kalau diteruskan nanti di 100 itu berhasil gitu ya. Kita bikin kue pun kalau belum matang buru-buru kita anggap gagal, kita matikan kompornya ya jadi gagal betulan gitu ya, karena berhenti dari proses gitu ya. Jadi itu yang harus di awal kita ini dulu ya, kita jadikan framework dulu gagal itu apa. Kemudian sekarang belajar ya, kan gagal belajar atau proses belajar. Belajar itu apa? Nah, belajar ini saya pengen memperkenalkan framework di homeschooling paradigmatik yang saya usung. Jadi di HSKM ini saya memperkenalkan ada dua pendekatan, belajar melalui pengasuhan dan belajar melalui pendidikan. Yang satu kita kenal dengan istilah tarbiyah, yang satu lagi kita pakai istilah takdib. Nah, proses pengasuhan belajarnya bersama orang tua di rumah atau di lingkungan bersama dengan senior atau orang yang lebih tua lah, orang yang dituakan, orang yang lebih berpengalaman. Fokusnya adalah pertama untuk aspek akhlak, yang kedua aspek kemandirian. Nah, di sini ada, ini terlalu kecil ya tulisannya. Akhlak dan kemandirian. Akhlak itu apa? Akhlak itu karakter, integritas. Nah, di sini istilahnya masih terbalik-balik ya. Adab itu maksudnya karakter lah. Kita hapus saja deh biar nggak bingung. Karakter, integritas, dan moral. Aspek yang terkait dengan keseharian, terkait dengan kepribadian. Kemudian belajar pengasuhan juga berarti belajar tentang kemandirian, tentang life skill, keterampilan hidup, tentang ketahanan, tentang karya, portofolio, tentang apa namanya pekerjaan, ya tentang pekerjaan, mencari nafkah, kemudian juga ya nyari uang lah gitu ya kalau zaman sekarang tuh, usaha bisnis. Nah itu sama proses belajar kemandirian. Nah kemudian ada yang bagian keduanya, belajar dalam pendidikan. Nah, ini melalui guru di sekolah atau ustadz di mahat-mahat gitu ya, dosen-dosen di perguruan tinggi. Ini belajar tentang transfer of knowledge, bagaimana pengetahuan itu dipindahkan atau diberikan dari orang yang memiliki pengetahuan. Jadi ada strukturnya, ada kurikulumnya, ada silabusnya, secara sistematis ya, teori-teori itu diajarkan oleh para guru, meskipun mungkin tidak ada pengalamannya ya. Ada tuh banyak dosen wirausaha ya yang nggak pernah punya wirausaha, tapi beliau itu menguasai teori-teorinya dari buku-buku dan diajarkan ya.
ada dosen-dosen bisnis, nggak semuanya punya bisnis tapi jadi konsultan dan memang jadi pengamat sekaligus konsultan gitu ya. Dia mengamati perkembangan, menganalisis, membuat grafik, kemudian membuat studi kasus dari bisnis-bisnis yang ditangani dan lain sebagainya. Itu belajar melalui pendidikan ya, teori-teori, pengetahuan-pengetahuan, melalui hikmah, melalui apa yang diajarkan. Jadi tidak harus lebih tua dan lebih berpengalaman dalam hal ini ya. Nah, kita belajarnya ada dua nih yang harus diingat. Jadi belajar sepanjang masa itu kita belajar melalui pendidikan dan melalui pengasuhan gitu ya. Melalui orang yang lebih tua dan orang yang lebih berpengetahuan. Ada dua aspek ya. Kita bisa belajar ke yang lebih muda. Dari aspek apa? Tentu saja sangat kecil aspek pengasuhan kalau kita belajar ke yang lebih tua ya. Saya misalkan bisa belajar kepada anak saya aspek pendidikan. Nah, misalkan kalau anak saya lulusan pesantren ya belajar mungkin tahsin Qur'annya atau tajwidnya sudah lebih menguasai, saya bisa belajar ya kepada anak saya. Atau Bapak Ibu sekalian kalau anaknya misalkan sudah keluar dari pondok atau apapun lah, itu bisa kepada yang lebih muda karena belajar melalui pendidikan kepada yang memiliki pengetahuan lebih dari kita. Tapi bukan belajar tentang pengalaman hidup. Ya, kalau pengalaman hidup ya anak belajar kepada orang tua gitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang terbalik-balik karena kita tidak memiliki framework yang jelas. Nah, nanti di sini ada pengalaman, ada pendidikan. Kita nggak boleh ada anak kecil ngasih tahu biasanya kalau di pergaulan lu siapa lo masih bocah gitu ya, atau kamu punya pengalaman apa, padahal dia punya pengetahuan bukan punya pengalaman gitu ya. Yang selanjutnya ini tadi ya, untuk pengasuhan bagaimana cara mempelajari akhlak dan kemandirian. Nah, di sini ada namanya praktek keteladanan ya dengan tradisi. Melihat, meniru gitu ya. Children see, children do gitu ya. Anak itu melihat seperti apa orang tuanya atau melihat kesehariannya kemudian mengikuti. Nah, itu belajar juga. Nah, belajar akhlak tuh gini. Kalau berperangai temperamen, anak-anak marah-marah, ya karena sehari-hari melihat orang tuanya marah-marah. Ngelihat seorang ibu yang sangat sabar, anak-anak bisa ikutan sabar ya, gampang nerima gitu ya, karena melihat ya template akhlaknya begitu. Nah, dia ikut atau meneladani kesehariannya. Dia melihat di lingkungan ada orang-orang yang senang membuli, akhirnya dia meniru. Nah, berulang-ulang akhirnya jadi tradisi. Nah, itu belajar dari tradisi. Tradisi dalam bentuk apapun ya, tradisi ini dipelajari nantinya berwujud jadi akhlak ya. Tradisi bisa tradisi keagamaan, tradisi budaya, ya tradisi ya di pergaulan juga sekarang mungkin ada tradisi-tradisi apa nih? Tradisi yang pakai gadgetnya apa? Tradisi rebahan ya, tradisi scroll. Ya, tradisi update. Ya, karena terbiasa begitu ya begitu terus. Ya. Karena terbiasa ada yang nanya udah update belum, udah posting belum. Nah, di pergaulannya begitu, kemudian dilakukan berulang-ulang, akhirnya terbentuklah pola itu gitu ya. Kemudian yang kedua di pengasuhan itu ada kemandirian. Nah, kemandirian ini dengan uji coba berkali-kali. Ya, tadi meniru dengan pengulangan, sekarang uji coba. Nah, sukses gagal, sukses gagal. Nah, konteks ini coba bikin usaha, coba membuat kue, coba mengurus ternak, coba betulin bengkel atau pertukangan gitu ya. Coba buat terus. Nah, di sini coba itu kalau saya ngajarin ke yang lebih muda biasanya cobain sampai kamu gagal. Karena orangnya biasanya langsung ini, nanti gimana gagal ya? Nanti gimana Pak kalau gagal? Jadi saya biasanya langsung kasih nasihat di awal ya, kasih arahan, cobain sampai gagal. Nanti kalau gagal laporin atau ceritain kenapa gagal, apa yang gagal. Karena harus mencoba kegagalan. Nah, setelah gagal, oh ternyata gagalnya gini doang, atau oh ternyata gagal tuh seperti ini ya. Ya udah, dicoba lagi. Gagalnya beberapa kali, jangan sekali lah ya gitu. Saya pernah juga tuh ada mahasiswa minta pendampingan menulis ya, karena ada tugas dari dosennya. Nah, datang ke perpus, waktu itu saya lagi tugas di perpustakaan. Ya saya bilang, kamu cobalah bikin tulisan yang jelek. Karena suruh nulis, katanya nanti gimana Pak tulisannya, ya coba bikin tulisan jelek, bisa nggak? Kalau nggak bisa berarti
berarti kamu bisanya nulis yang bagus. Udah hebat kamu, udah ngalahin dosen kamu. Jadi coba kamu bikin tulisan yang jelek, bisa nggak? Pasti jawabannya harus bisa kan. Bisa Pak, masa nulis tulisan jelek nggak bisa. Nah, coba beberapa kali, nanti kita lihat. Ini jeleknya apa nih? Apa tata bahasanya? Apa besar kecilnya tulisan, titik komanya salah? Apa alur ceritanya salah? Nah, sekarang apalagi pakai AI, bisa coba bikin tulisan yang jelek dulu, upload, minta AI koreksi gitu ya. Atau sebaliknya, minta AI bikin tulisan, terus kamu baca, bagus apa jelek. Nah, kalau misalkan bagus bagaimana, kalau jelek bagaimana. Nah, itu jadi proses belajarnya begitu. Kemudian, tadi, oh ya ini udah ya, ini kemandirian, tapi konteksnya kemandirian itu tadi ke pekerjaan, ke life skill, ke hal-hal yang membuat seorang itu dia bisa tumbuh dewasa tanpa harus menggantungkan kepada orang lain, termasuk pada orang tua gitu ya. Jadi anak atau kita misalkan itu supaya tidak bergantung. Kalau konteksnya orang tua misalkan bekerja, apa nggak harus jadi karyawan tapi dia bisa. Sekalipun jadi karyawan dia tidak takut dipecat gitu. Itu mandiri itu begitu ya. Jadi mandiri itu satu langkah menuju berdaulat. Kalau sudah berdaulat itu udah nggak takut dipecat atasan, udah nggak takut gagal proyek bisnis karena udah biasa. Proses trial and error sudah menumbuhkan dan membentuk kepribadian seseorang. Nah, ini ada pepatah Arab ya. Atikror yu'anlimul himar ya. Pengulangan itu bisa mengajari keledai. Ya. Keledai aja bisa diajari. Ini ungkapan aja, tapi nggak tahu saya keledai beneran bisa nggak. Tapi kalau binatang kan ada juga tuh sekolah binatang ya. Gajah aja bisa diajari. Ya di sirkus itu kan hewan-hewan itu bisa diajari dengan cara ngulang-ngulang, lama-lama dia bisa. Ya, dikasih tahu dengan makanan, dengan cambuk, dengan macam-macam lah. Lama-lama bisa hewan aja. Apalagi manusia. Ya, ini dalam konteks lebih ke bahwa ngulang itu kalau tadi di tradisi dan di pengasuhan ya keseharian itu berulang-ulang. Nanti dia akan otomatis terbentuk gitu ya. Tapi kalau dalam proses belajar keilmuan, belajar pengetahuan, belajar di lembaga pendidikan di sekolah, mengulang itu berarti ya proses belajar sampai dia apa di sini nanti ada penjelasan ya. Nanti ada proses pengulang itu sebagai tahapan pertama untuk menghafal. Nah, ini menghafal ya. Jadi ada ungkapan bahwa siapa yang mengira ia bisa mendapatkan ilmu tanpa menghafal, ia sedang mencari kemustahilan. Ini ada beberapa ungkapan dari para ulama yang menekankan pada proses menghafal. Ini konteksnya adalah mengulang sesuatu itu nanti akan terserap jadi maklumat sabiko, jadi informasi awal yang membentuk struktur pengetahuan di dalam pikiran manusia. Jadi kita menghafal nih, kalau kita banyak menghafal nanti itu otomatis. Nah, problemnya nih kadang-kadang yang dihafal lagu-lagu yang lagi viral, lagu-lagu yang lagi viral atau ungkapan-ungkapan celetukan-celetukan yang viral itu karena diulang-ulang hafal ya, jadi itu terbentuk ya. Biasanya misalkan ungkapan-ungkapan apa tuh pelakor gitu ya, yang ramai. Jadi itu terbentuk dalam framework berpikir kita. Nah, makanya menghafal ini sebenarnya konteksnya kalau yang saya pahami para ulama itu menghafal sesuatu yang penting, yang dalam sains itu disebut postulat atau sesuatu yang sudah jadi hukum, sudah pasti. Bukan setiap hal itu dihafal. Karena nanti sebenarnya ilmu juga dijelaskan oleh para ulama yang lain, ilmu itu bukan yang dihafal justru, tapi yang dipraktekkan. Ada lagi ilmu itu sebenarnya yang membuat kita bijaksana. Gitu. Ini ada beberapa ungkapan ya. Ini ada ungkapan dari hadis ya. Sesungguhnya perumpamaan penghafal Quran seperti pemilik unta yang terikat. Jika ia menjaganya, maka ia pun akan selalu berada padanya. Jadi, artinya apa nih? Ya untuk dijaga ya, diulang supaya nggak lupa. Ya kurang ini mohon maaf kalau kurang tepat ya, nanti boleh disanggahnya atau dikritik. Yang saya pahami seperti itu ya. Jadi supaya nggak lupa, supaya tetap jadi apa kalau di komputer tuh jadi recent dokumen, jadi aplikasi yang terbuka ya. Dengan diulang itu dinyalain terus, dibuka terus. Jadi ada apa KC-nya ya kalau di browser tuh di aplikasi itu. Jadi gampang, semakin gampang recallingnya. Nah, ada lagi ini masih yang menghafal ya. Ini proses menghafal. Nah, kata Al-Aqmas itu
orang yang mengumpulkan ilmu namun dia tidak menghafal, nah ini situasinya orang mudah kehilangan buku dan sulit mendapatkan buku. Apalagi nggak ada gadget ya zaman dulu. Jadi memang harus dihafal, kalau nggak ketemu lagi, nggak bisa di searching lagi, nggak bisa recalling lagi ya. Kalau proses ini apa nih kemarin kita dapat, kita mau kutip, kita mau nyusun satu tulisan, kalau nggak hafal ya nggak bisa di recalling lagi ya. Jadi menghafal itu jadi sebuah keutamaan. Meskipun nih ada diskusi lagi ya di beberapa waktu yang lalu, itu masih relevan nggak tuh menghafal Al-Quran? Ya, ada yang mempertanyakan gitu kan ya. Ya kalau yang ditanyain Quran sih mungkin kita jawabnya mudah aja ya, pasti relevan kalau Quran. Tapi menghafal yang lain ini kadang-kadang ya, kadang-kadang harus di apa? Karena kalau Al-Quran kan menghafal dapat pahala, tapi kalau menghafal yang lain mungkin bisa dipertanyakan apakah menghafal atau memang harus menganalisis. Nah, itu ada beberapa pendekatan di pendidikan yang kita bisa diskusikan. Nah ini malah ungkapan Imam Syafi'i ya, yang bermanfaat. Jadi ini bukan bertentangan ya, beda konteks saja dengan yang pertama tadi. Penganjuran menghafal itu tadi yang dihafal apa, tapi sebenarnya ada tuntutan bukan sekedar menghafal. Ya, bahkan kalau di saya di studi perpustakaan itu, kalau terlalu banyak informasi, kalau dia nggak penting itu akan memberatkan pikiran, memberatkan otak, memberatkan apa nalar kita. Jadi lebih baik informasi itu seperlunya aja. Jadi jangan terlalu banyak baca, dan dalam hal ini mungkin jangan terlalu banyak menghafal. Bukan menghafal menghafal kita menghafal gitu ya. Jadi menghafal itu misalnya jangan terhafal lah. Jangan banyak banyak terhafal. Makanya ada para ulama yang memakruhkan atau mengharamkan mendengarkan lagu-lagu dan musik-musik, takut terhafal. Karena kalau udah hafal ya jadi berat itu mau ngafalin yang lain, misalkan memori kita bisa menghafal sekian bait atau sekian kalimat gitu ya, tapi udah keisi duluan. Nah, ini konteksnya. Jadi menghafal, banyak yang terhafalkan sebenarnya nggak perlu. Bukan jangan menghafal Al-Quran ya, bukan jangan menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran ya berarti harus hafalan yang lain yang ditinggalkan. Jadi Al-Qurannya dihafal. Nah ini juga sekaligus eh, mengapa mengingatkan kita tujuan menghafal itu sebetulnya untuk apa. Ya, makanya yang penting manfaatnya ya selain menghafal. Nah ini ada proses di sini, ini kisah ini aja ya. Jadi ada proses pengulangan dari kisah Ibnu Hajar dalam proses belajar dulu ya. Ibnu Hajar itu kalau tidak salah ingat dulu pernah jadi santri senior yang paling susah menghafal, yang dianggap nggak naik kelas, dianggap gagal. Tapi setelah Allah bukakan kemudahan, semua informasi yang pernah dia ulang-ulang itu tiba-tiba jadi rekaman yang sangat luar biasa, sehingga ketika beliau sudah dapat hikmah, dapat, ada yang menyebutnya para ulama fat gitu ya, terbukanya jiwa dia, terbukanya akal pikiran dia. Jadi itu langsung ketika mau menulis itu datang semua yang dulu pernah dihafal. Padahal hafalannya bawah sadar gitu ya, kalau kita nyebutnya lebih mudah gitu ya. Di bawah sadar akhirnya keluar semua tuh. Ya, yang dia merasanya belum bisa hafal atau belum belum hafal, tapi sudah pernah dibaca berulang-ulang, susah banget ya, tapi ternyata datang pas dibutuhkan. Atau ini kisah yang terkenal di anak-anak sekolah ya, Thomas Alva Edison katanya bikin itu sampai 1.000 percobaan ya, dan orang anggap dia sebagai orang gila karena melakukan percobaan terus-terus, bikin apain sih. Tapi sekarang orang-orang eh, dapat manfaatnya lah gitu ya dari hasil penelitian yang berulang-ulang. Itu aja yang jadi pengantar ininya ya, pengantar materinya atau diskusinya. Ada beberapa cerita tentang proses gagal ini ya. Proses gagalnya ada beberapa cerita. Saya punya teman orang eh, sekarang dosennya dia. Dia pernah gagal di satu mata kuliah. Saya pun pernah nih. Saya dulu deh cerita dari saya dulu. Saya pernah satu mata kuliah itu saya ulang sampai 4 kali. Ya, jadi teman-teman saya sudah lulus, saya ngambil lagi semester berikutnya. Kemudian belum lulus lagi. Ada adik kelas angkatan baru masuk, saya ikut bareng mereka. Terus mereka pada lulus. Saya belum lulus juga. Saya ikut lagi 4 kali. Jadi ketemu dua angkatan di bawah. Saya
kakak kelas yang ketemu angkatan di bawahnya lagi, ya kuliah bareng. Nah, ternyata yang saya dapatkan pemahaman yang lebih banyak dan saya banyak hafal teori-teori yang itu adalah basic dari keilmuan saya. Yang saya konfirmasi ke teman-teman satu angkatan yang dulunya sekelas di awal-awal, dia malah nggak ingat, nggak tahu, karena ya udah lulus, udah pindah mata kuliah, lanjut lagi. Saya tanya, masih ingat nggak definisi ini? Tahu nggak itu bedanya dengan ini? Nah, untuk apa? Karena nggak tahu, udah lupa, itu masih semester 1. Gitu. Nah, saya dapat, bahkan sampai sekarang saya masih ingat ya definisi-definisi, teori-teori yang dulu diulang-ulang karena empat kali ngulang kuliah gitu ya. Tapi nggak jadi ahli sih, cuma inget doang gitu ya. Nah, ada kisah lagi teman saya kuliah metodologi, mengulang sampai 4 kali juga dia cerita. Saya juga ngulang. Tapi setelah selesai ngulang, dia langsung jadi asisten dosen. Jadi karena udah terus-terusan diajarin, sampai dia hafal studi kasusnya, caranya, sampai dia tuh ya jadi expert lah. Sehingga pas di angkatan di bawahnya, dia langsung diminta ngajar di atas. Bahkan setelah lulus S1, pas jadi masuk di dunia kerja, sambil ngambil kuliah S2, dia ngajar S3 untuk mata kuliah itu. Ya, ngajar S3 karena diminta, oh kalau belajar ini mah ke sini aja nih. Si Akang yang ini mah apa kuliah ini mah pasti tanya tanya aja sama dia gitu, karena ya dia udah hafal bolak-balik lah misalnya materi-materinya dari awalnya, soal tesnya, terus cara ngerjainnya udah hafal. Jadi dia aja sampai jadi pendamping, apa itu namanya, bukan promotor, apa kalau nulis skripsi itu ada apa, pembimbing ya. Jadi ada pembimbing disertasi padahal dia lagi kuliah S2. Nah, karena untuk hal metodologi itu dia sudah ngulang berkali-kali. Nah, itu contoh ya. Jadi coba kalau misalnya kita anggap itu gagal, kita sedih, kita merasa terpuruk, kita wah yang lain pada hebat, yang lain lebih pintar. Padahal ini prosesnya proses yang ya kalau mau sekedar lulus bisa, tapi kalau mau paham yang ngulang lagi aja gitu. Nah, sayangnya sistem pendidikan sekarang itu memacu dan memaksa orang supaya cepat melewati, ya cepat hafal, cepat lupa, cepat ganti pelajaran, cepat materi baru lagi, ya. Dan bahkan kadang-kadang nggak dilihat relevansinya, kadang-kadang malah mengulang yang nggak perlu, yang harusnya sudah. Ada beberapa kasus tuh saya temuin, di S2 udah kuliah itu, di S3 kuliah itu lagi, tapi ternyata nggak ada upgrade, nggak ada perbedaan. Kalau gitu kenapa nggak di S2 aja ngulang lagi, ya ganti grade tapi materinya masih sama, ya materinya masih sama, kuliah masih sama, ya sebenarnya itu tingkat di S2 sama juga gitu ya. Nah, ini beberapa fenomena yang saya temukan sebagai sebuah apa ya, pelajaran lah, pelajaran hidup. Dan tadi beberapa hal, pepatah, teori, kutipan, riwayat dan lain sebagainya itu buat mengingat kita ya, mengingat dan jadi pelajaran bahwa ternyata gagal dan belajar itu ada prosesnya. Jangan gampang kita menyimpulkan bahwa kita gagal melakukan sesuatu tanpa melihat sebetulnya kegagalan ini adalah sebuah rangkaian. Bukan berarti nggak ada gagal ya. Jadi makanya ada ungkapan gagal itu sukses yang tertunda. Gagalnya itu sudah diakui, ya memang gagal. Saat ini gagal, tapi bukan selamanya gagal. Karena yang penting tidak berhenti. Tadi ada kutipan lagi, gagal yang penting tidak berhenti. Karena gagalnya itu gagal sebuah proses. Ya, jadi kesimpulannya sementara ini kita sudah memahami bahwa proses belajar kita itu ya akan diwarnai dengan berbagai macam kegagalan. Ya, tapi proses belajar itu harus dilakukan sepanjang hayat ya, sepanjang masa, sepanjang hidup kita harus terus belajar, meskipun di pelajaran itu kita mungkin tidak akan jadi ahli di bidang itu. Meskipun kita tidak berhasil menjadi seorang yang pakar di bidang yang kita pelajari. Paling tidak proses belajarnya sendiri ya kita meyakini bahwa proses belajar itu sudah ada pahala. Ya, sudah ada kebaikan yang akan kita terima dan kita niatkan sebagai ibadah, apalagi itu jadi ibadah juga ya. Kita niatkan yang kita pelajari baik itu dari aspek pendidikan, psikologi, belajar sosial, belajar ekonomi, belajar politik, kalau kita niatkan ibadah dan panduannya dari Al-Qur'an, panduan dari agama, insya Allah itu bisa jadi catatan pahala juga untuk kita semua. Demikian pengantarnya, dipersilakan untuk para peserta yang mau sharing, yang mau tanya, yang mau menyanggah atau meluruskan saya, dipersilakan.